Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada ketuasana kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kembali tentang penjelasan dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah memasuki hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci itu bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memperberat timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nur wassadaqatu burhan wasabru dia. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, sabar adalah pelita, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Dan Al-Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau yang akan menuntutmu. Kullu nasi yaqdu faba'iun nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Maka semua orang berusaha, ia pertaruhkan dirinya, maka ada yang untung dan ada yang merugi. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah jami'an, pada hadis ini terdapat banyak faidah ilmu yang mana apabila kita ketahui akan menambahkan wawasan keilmuan bagi kita dan juga akan menambah keimanan bagi kita. Yang pertama, di situ disebutkan bahwa at-tahuru syatrul iman, bahwasanya bersuci itu adalah sebagian dari iman. Maka hadis ini itu statusnya lebih kuat daripada ucapan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Karena diketahui bahasanya ucapan an-nazafatu minal iman itu merupakan periwayatannya dhaif atau bahkan maudhu. Maka dengan kita senantiasa menjaga kesucian kita, atau kita senantiasa senang bersuci, berwudu, maka itu merupakan sebagian dari iman. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya. Min jasadihi hatta tahruja min tahti azfarihi, akan keluar dari badannya sampai juga keluar dari kuku-kukunya. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan keutamaan sebuah zikir, bahasanya ucapan alhamdulillah atau hamdalah itu akan memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah, faman saqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang timbangannya itu berat, maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Maka ucapan alhamdulillah ini itu mudah untuk diucapkan, ringan dalam lisan kita, akan tetapi memiliki nilai yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung juga dengan ucapan subhanallah walhamdulillah, juga memiliki keutamaan, yaitu akan memenuhi antara ruangan antara langit dan bumi. Maka kita harus senantiasa membiasakan diri kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan subhanallah. Kemudian jamaah zuhur rahimakumullah, di dalam hadis ini juga disebutkan wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan cahaya di sini adalah cahaya batin yang akan menerangi jalan hidayah dan kebenaran bagi orang yang melakukan sholat. Maka ia, orang yang sholat, akan terbimbing dan terhalang dari segala kemaksiatan dan juga kemungkaran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari hal yang keji dan juga mungkar. Maka apabila orang sholatnya itu benar, maka ia akan terjaga dari dosa-dosa, dari kemungkaran setelah ia sholat sampai kemudian ia sholat kembali. Kemudian was-shadaqatu burhan was-sabru diya, dan sedekah adalah bukti dari nyatanya keimanan seseorang. Seseorang yang beriman akan mudah dalam bersedekah, akan mudah dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru diya, dan sabar adalah pelita, yang mana kesabaran ini adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Wa basyiris sabirin, dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa oleh musibah, maka mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian di antara kandungan hadis tersebut adalah wal Qur'anu hujjatun lak au alaik, maka Al-Quran para jamaah itu akan menjadi hujjah, akan membela kita di akhirat kelak bagi orang yang senantiasa
bersahabat dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mentadaburi, memahami isi dari Al-Quran tersebut. Au alaik, atau Al-Quran nanti di akhirat kelak akan memusuhi kita, sebabkan karena kita lalai dengan Al-Quran, disebabkan karena kita tidak berusaha untuk mentadaburi, berusaha untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kullun nasi yakdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia, setiap orang berusaha di setiap harinya mempertaruhkan dirinya untuk mencari rizki, untuk melakukan perbuatan di dunia ini. Maka di antara mereka ada yang untung, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan, melakukan amalan-amalan soleh dalam kegiatan sehari-harinya, dalam mencari rizki yang menyertakan niat yang baik, niat untuk menghidupi keluarganya. Dan kemudian ada yang merugi, yaitu orang yang senantiasa berusaha untuk mencari dunia tanpa memperdulikan akhiratnya. Dia lalai, bahkan ingkar dengan agamanya dia sendiri. Dia lupa bahwasannya ada hari pembalasan, akan ada alam akhirat yang akan menunggunya setelah kematiannya. Maka para jamaah salat zuhur rahimakumullah, semoga kita dapat senantiasa mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, serta kita senantiasa istiqomah dalam agama ini, sehingga kita akan mendapatkan husnul khatimah ketika saatnya kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.